Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Hairing Tias. Saya dari kelas TI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah IMK yang singkatan dari Interaksi Manusia Komputer, yang bahasa Inggrisnya Human Computer Interaction, tentang Universal Design Chapter 10. Pada slide pertama ada tujuan dari pembelajaran di mata kuliah ini pada chapter 10, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui lebih detail tentang desain universal. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang sistem multimodal. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui keanekaragaman desain universal. Di sini ada materi-materi yang akan dipelajari pada materi Universal Design. Ada Overview, Introduction, Universal Design Principle, Multimodal Interaction, Sound in the Interface, Speech in the Interface, The Phoenix Type Water. Kemudian ada Design Focus, Causing the Writing of Speech, Non-Speech Sound, Air Counts, Touch in the Interface, Handwriting Recognition, Gesture Recognition. Pada slide pertama, yang kedua, yang ketiga, ada overview. Yang pertama ada desain universal. Universal design. Yang isinya, desain universal adalah tentang merancang sistem sehingga mereka dapat digunakan oleh siapa saja dalam keadaan apapun. Yang kedua, sistem multimodal adalah yang menggunakan lebih dari satu saluran input manusia dalam interaksi. Yang ketiga, sistem dapat menggunakan misalnya pidato, suara non-suara, sentuhan, tulisan tangan, gerakan. Yang keempat, ada desain universal, yaitu adalah ada beberapa yang termasuk adalah orang dengan sensorik, fisik atau kognitif penurunan nilai, orang-orang dari berbagai usia, dan orang-orang dari beberapa budaya dan latar belakang. Selanjutnya ada introduction. Desain universal adalah proses pendesain produk sehingga dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang dalam situasi sebanyak mungkin, khususnya pada merancang sistem interaktif yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan jangkauan kemampuan apapun menggunakan platform teknologi apapun. Kemudian pada slide ke-7 ada prinsip desain principle. Tujuan prinsip umum desain universal ini dimaksud untuk mencakup semua bidang desain dan sama-sama berlaku untuk desain sistem interaktif. Yang pertama, prinsip 1 adalah pengguna yang adil, yang artinya desain berguna bagi orang-orang dengan berbagai kemampuan dan menarik bagi semua. Yang kedua, prinsip 2 adalah fleksibilitas dalam penggunaan, yang artinya desain memungkinkan berbagai kemampuan dan preferensi melalui pilihan metode penggunaan dan adaptasi dengan kecepatan, ketepatan pengguna, dan kebiasaan. Yang ketiga, prinsip 3 adalah bahwa sistem menjadi sederhana dan intuitif untuk digunakan, yang artinya terlepas dari pengetahuan, pengalaman, bahasa, atau tingkat konsentrasi pengguna. Selanjutnya, prinsip 4 adalah informasi yang dapat dipahami, yaitu desain harus memberikan keefektifan komunikasi informasi terlepas dari kondisi lingkungan atau kemampuan pengguna. Kemudian, prinsip yang kelima
yaitu toleransi untuk kesalahan, yaitu meminimalkan dampak dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan atau perilaku yang tidak diinginkan. Prinsip keenam adalah upaya fisik yang rendah, yaitu sistem harus dirancang agar nyaman untuk digunakan, meminimalkan upaya fisik dan kelelahan. Yang terakhir, prinsip 7 adalah membutuhkan ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan, yang artinya penempatan sistem harus sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau dan digunakan oleh pengguna apapun tanpa memandang tubuh, ukuran, postur, dan mobilitas. Kemudian selanjutnya ada interaksi multimodal yang isinya ada desain seperti ini tergantung pada interaksi multimodal. Seperti yang kita lihat pada bab 1 ada 5 indera, yaitu penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan bau. Penglihatan adalah indera dominan bagi sebagian besar orang dan saling interaktif. Kemudian ada suara. Suara juga merupakan saluran penting, membuat kita tetap waspada terhadap lingkungan sekitar kita dan memberikan petunjuk atau isyarat yang mengalihkan perhatian kita dari satu hal ke hal lain. Selanjutnya, sentuhan. Sentuhan juga memberikan informasi penting, seperti umpan balik sentuhan memberikan intrinsik, sepertinya bagian dari pengoperasian banyak alat umum mobil, alat musik, pena, apapun yang membutuhkan memegang atau bergerak. Kemudian ada rasa dan bau. Rasa dan bau juga memberikan informasi yang berguna dalam kegiatan sehari-hari, seperti memeriksa apakah makanan buruk, mendeteksi tanda awal api, dan lain sebagainya. Satu sama lain dan dunia di sekitar kita adalah multi indera. Masing-masing indera memberikan informasi yang berbeda dan menginformasikan keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memberikan setidaknya pengalaman yang setara untuk semua terlepas dari saluran interaksi utama mereka. Kemudian selanjutnya, kecepatan, mohon maaf. Ada sound in the interface, yang artinya suara. Suara adalah kontributor penting bagi kegunaan. Ada bukti eksperimental yang menunjukkan bahwa penambahan konfirmasi audio mode dalam bentuk perubahan keychicks mengurangi kesalahan. Video game menawarkan bukti lebih lanjut karena para ahli cenderung membuat skor kurang baik ketika suara dimatikan daripada ketika dihidupkan. Mereka mengambil petunjuk penting dan informasi dari suara sambil memusatkan perhatian visual mereka pada hal-hal yang berbeda. Ketergantungan pada informasi visual memaksa perhatian untuk tetap fokus pada layar, dan kegigihan informasi visual berarti bahwa bahkan detail yang cepat ketinggalan zaman dapat tetap ditampilkan setelah diperlukan, mengacaukan layar lebih jauh. Ini juga menghadirkan masalah signifikan bagi orang-orang dengan gangguan penglihatan yang aksesnya ke aplikasi dapat sangat dibatasi hanya dengan keluaran visual. Penggunaan suara yang lebih luas dan efektif di antar muka akan meringankan masalah ini. Ada 2 jenis suara yang bisa kita gunakan, yaitu bicara dan non-bicara. Kemudian ada speech in the interface. Bahasa itu kaya dan kompleks. Kami belajar berbicara secara alami sebagai anak-anak dengan contoh, dengan mendengarkan dan meniru ucapan orang-orang di sekitar kita. Sepertinya proses ini begitu mudah, sehingga kita sering tidak menghargai strukturnya yang rumit. Dan ternyata tidak sampai kami mencoba mempelajari bahasa baru di kemudian hari atau untuk membuat eksplisit aturan yang kita bicarakan bahwa kesulitan yang melekat dalam pemahaman bahasa menjadi semu.
Pengakuan berbasis komputer dan generasi bicara, pertama-tama kita perlu mengerti struktur bicara, kemudian perubahan nada dan kualitas fenom yang biasanya disebut dengan prosody. Bahasa Inggris terdiri dari 40 fenom yang merupakan elemen atau pidato. Setiap fenom mewakili suara yang berbeda, terdapat 24 konsonan dan 16 suara vokal. Bahasa lebih dari sekadar bunyi sederhana. Penekanan, stres, jeda, dan nada semua bisa digunakan untuk mengubah nada, makna, dan sifat ucapan. A. Contoh umum adalah kenaikan nada di akhir kalimat untuk menunjukkan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Perubahan nada dan kualitas fenom ini disebut prosody dan digunakan di samping kata-kata yang sebenarnya untuk menyampaikan banyak makna dan emosi dalam sebuah kalimat. Informasi prosodik memberi bahasa kekayaan dan tekstur, tetapi sangat sulit untuk diukur karena cara suara itu diproduksi di saluran vokal, mulut, dan hidung pembicara. Batasan dalam kecepatan respon berarti bahwa fenom terdengar berbeda ketika didahului oleh berbeda fenom. Ini disebut koartikulasi. Dan perbedaan yang dihasilkan dalam kaleng suara digunakan untuk membangun satu set alveol yang mewakili semua suara yang berbeda dalam bahasa, sehingga kita dapat memahami sintaks. Struktur hanya berfungsi sebagai landasan standar yang menjadi dasar semantik atau makna. Kemudian ada Phoenix Interpreter yang merupakan mesin tik fenotik, yaitu adalah salah satu sistem awal berbasis pidato yang sukses. Sistem ini digunakan jaringan saraf yang mengelompokkan suara yang sama. Didesain untuk menghasilkan keluaran yang diketok dari input ucapan dalam bahasa Finlandia. Salah satu alasan mengapa mesin tik fenotis itu dapat mencapai tingkat pengakuan dari transkripsi adalah bahwa bahasa Finlandia adalah bahasa fonetik, yaitu bahasa yang dieja seperti kedengarannya. Tanpa kamus, itu mencapai lebih rendah secara fiktivitas tingkat pengakuan. Kemudian ada desain fokus. Pembaca layar memberi para pengguna gangguan penglihatan akses antar muka dan perangkat lunak standar. Akses web bisa lebih bermasalah membaca layar, hanya bisa membaca elemen tekstual dari halaman web. Jadi grafik dan skrip tidak dapat diartikan karena itu penting bahwa desainer web mempertimbangkan keterbatasan ini dan situs desain agar dapat diakses oleh orang yang menggunakan pembaca layar. Sebagai contoh, tag alt HTML harus selalu digunakan untuk grafik yang diperlukan dan menu alternatif teks dan kontrol navigasi yang disediakan. Dengan beberapa pembaca layar, teks ini akan dapat dibaca sebagai Jack dan Jill pergi ke atas bukit yang Mary miliki domba untuk mengambil seember air bulunya putih seperti salju. Jelas tidak masuk akal. Bila memungkinkan, teks harus masuk akal ketika membaca seluruh halaman. Alat yang dapat digunakan untuk menguji aksesibilitas situs web Anda adalah Bobby. Bobby adalah alat evaluasi aksesibilitas berbasis web yang menyoroti bidang masalah. Menggunakan Bobby, perancang web dapat menguji situs mereka untuk aksesibilitas dan mendapatkan saran untuk menyelesaikan masalah apapun sebelum situs ditayangkan. Digunakan sebagai pelengkap saluran keluaran lainnya. Ucapan juga dapat ditingkatkan aplikasi di mana perhatian visual pengguna difokuskan di tempat lain seperti peringatan di kokpit pesawat dan baru-baru ini di mobil. Kemudian ada causing the right kind of speech.
Jika Anda memasukkan input ucapan dalam antarmuka, Anda harus memutuskan tingkat interaksi bicara yang Anda inginkan. Mendukung merekam hanya merekam dan memutar ulang pesan dan anotasi. Transkripsi mengubah ucapan menjadi teks seperti dalam pengolah kata. Kontrol memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Misalnya, cek file ini. Kemudian ada non-speech sound, yang artinya suara non-ucapan. Suara non-ucapan dapat digunakan dalam sejumlah cara dalam sistem interaktif. Ini sering digunakan untuk memberikan informasi sementara seperti indikasi perubahan jaringan atau sistem, atau kesalahan. Itu juga dapat digunakan untuk memberi informasi status pada proses latar belakang karena kita dapat mengabaikan suara terus-menerus tetapi tetap merespon perubahan suara-suara itu. Suara non-suara juga dapat digunakan untuk memberikan representasi kedua tindakan dan objek di antarmuka untuk mendukung mode visual dan memberikan konfirmasi bagi pengguna. Selanjutnya, itu dapat digunakan untuk navigasi di sekitar sistem, baik memberikan informasi pendukung yang berlebihan kepada pengguna yang melihat atau yang menyediakan sumber utama informasi untuk tunanetra. Eksperimen bernavigasi pendengar telah menunjukkan bahwa petunjuk pendengaran memadai bagi pengguna untuk menemukan hingga 8 target pada layar dengan kecepatan dan akurasi yang masuk akal. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit terkait alasan untuk mengabaikan pesan suara di antarmuka. Dengan alasan itu mungkin terlalu samar atau tidak akurat. Kemudian ada Erkans. Erkans merupakan alternatif untuk menggunakan suara alami dengan merancang suara sintetis. Erkans menggunakan kombinasi nada terstruktur yang disebut motif untuk mewakili tindakan dan objek. Ini bervariasi sesuai dengan ritme, pitch, timbre, skala, dan volume. Ada 2 jenis kombinasi Erkans. Senyawa Erkans menggabungkan motif yang berbeda untuk membangun aksi tertentu. Misalnya, menggabungkan motif untuk buat dan file. Erkans mudah dikelompokkan dan diperbaiki karena sifat komposisi dan hierarkis mereka, tetapi mereka membutuhkan pembelajaran untuk mengasosiasikan dengan tugas tertentu dalam antarmuka karena ada pemetaan sewenang-wenang. Faktor-faktor lain seperti pitch, ritme, dan register musik menariknya kemampuan musik. Pengguna tampaknya memiliki sedikit efek pada kemampuan untuk mengingat Erkans. Pengguna mampu mengidentifikasi sekitar 80% Erkans dan dari set hierarki yang terdiri dari 30 atau lebih terlepas dari latar belakang musik mereka. Kemudian ada touch in interface yang artinya sentuhan. Sentuhan adalah salah satu-satunya indera yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Sentuh dapat menyediakan sumber informasi utama bagi pengguna dengan gangguan penglihatan dan pengalaman multimodal yang lebih kaya untuk pengguna yang terlihat. Salah satu contoh perangkat taktil adalah tampilan braille elektronik atau lunak. Kemudian, layar braille terdiri dari sejumlah sel, biasanya antara 20 dan 80. Masing-masing berisi 6
dan 8 pin yang dikontrol secara elektronik yang bergerak ke atas dan ke bawah untuk menghasilkan representasi hasil huruf Braille dari karakter yang ditampilkan di layar. Sedangkan Braille yang dicetak biasanya memiliki 6 titik per sel. Braille elektronik biasanya memiliki 8 pin dengan tambahan 2 mewakili informasi tambahan tentang sel itu, seperti posisi kursor dan huruf besar kecil. Kemudian ada heart wiki recognition yang artinya seperti pidato. Kami menganggap tulisan tangan sebagai bentuk komunikasi yang sangat alami. Gagasan untuk dapat menafsirkan input tulisan tangan sangat menarik, dan tulisan tangan tampaknya menawarkan input teks dan grafis menggunakan alat yang sama. Namun, ada masalah yang terkait dengan penggunaan tulisan sebagai media input, dan pada bagian ini kami akan mempertimbangkannya. Kami akan melihat mekanisme pertama untuk menangkap informasi tulisan tangan dan kemudian melihat masalah menafsirkannya. Kemudian ada gesture recognition. Gestur adalah komponen interaksi manusia komputer yang telah menjadi subjek perhatian dalam sistem multimodal. Dapat mendukung komunikasi bagi orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran jika penandatanganan dapat diterjemahkan ke dalam pidato atau sebaliknya. Ruang media di MIT menggunakan pendekatan dan perbedaan untuk menggabungkan gerakan ke dalam interaksi. Pengguna dapat menavigasi informasi menggunakan layar sentuh, atau dengan joystick, atau dengan suara. Gerakan dimasukkan dengan menggunakan kubus penginderaan posisi yang terpasang pada gelang yang dikenakan oleh pengguna. Sistem yang ada menggunakan informasi gestural ini ditambah dengan pengenalan ucapan untuk memungkinkan pengguna untuk menunjukkan apa yang harus dipindahkan kemana dengan mengarahkannya. Ini adalah bentuk interaksi yang lebih jauh alami daripada harus menentukan secara verbal apa yang harus dipindahkan dan menggambarkan kemana ia harus pergi, juga memiliki keunggulan keringkasan. Pernyataan verbal yang pendek dan sederhana seperti itu jauh lebih mudah ditafsirkan oleh sistem pengenalan ucapan daripada yang panjang, kompleks dengan revolusi ambiguitas dilakukan dengan menghasilkan mode interaksi lain. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah desain universal adalah tentang merancang sistem yang dapat diakses oleh semua pengguna dalam segala situasi, yang artinya dengan mempertimbangkan keragaman manusia dalam hal kecacatan, usia, dan budaya. Desain universal membantu semua orang-orang, misalnya merancang sistem sehingga dapat digunakan oleh seseorang yang tuli atau sulit mendengar, akan menguntungkan orang lain yang bekerja di lingkungan yang bising atau tanpa fasilitas audio. Merancang agar dapat diakses oleh sistem layar akan membuat situs web lebih baik untuk pengguna seluler dan browser yang lebih lama. Sistem multimodal memberikan akses ke informasi, sistem, dan fungsionalitas melalui berbagai saluran input dan output yang berbeda. Mengeksploitasi redundasi sistem tersebut akan memungkinkan pengguna dengan gangguan sensorik, fisik, atau kognitif untuk menggunakan saluran yang dapat mereka gunakan paling efektif. Tetapi, semua pengguna mendapat manfaat dari sistem multimodal yang memanfaatkan lebih banyak indera kita dalam pengalaman interaktif yang melibatkan. Untuk pilihan desain apapun, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan kita mengecualikan seseorang, dan apakah ada potensi kebingungan atau kesalahpahaman pada diri kita sendiri dalam pilihan kita.
Jadi itu kesimpulan dari chapter 10 dari materi desain universal design. Dan daftar pustakanya, dan sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.